Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran farmakologi. Kita masih akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bioregulator. Jadi mungkin kemarin kalian masih ingat, untuk bioregulator itu ada beberapa bioregulator penting dalam tubuh kita. Kemarin kita sudah bahas tentang enzim. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang vitamin dan mineral dan elemen spura. Jadi, Ibu harapkan hari ini kalian memperhatikan lebih baik lagi, dan nanti apabila ada pertanyaan seperti kemarin, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Jadi keaktifan kalian akan selalu Ibu nilai ya. Jadi saya harapkan semua siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Oke. Sekarang kita bahas tentang vitamin terlebih dahulu. Apa sih vitamin? Jadi vitamin ini merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Jadi mungkin kalau vitamin itu sudah sering sekali ya kalian dengar ketika kalian praktik, kemudian dalam kondisi pandemi saat ini, vitamin ini sudah sering sekali terdengar. Nah, jadi apa sih vitamin? Nah, vitamin itu merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang kecil. Fungsinya apa? Dia berfungsi untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal tubuh kita. Nah, jadi untuk vitamin ini sendiri kita bisa peroleh dari makanan sehari-hari, tapi ada juga yang diperoleh dari hasil sintesa flora usus, misalnya vitamin K dan asam pantotenat atau vitamin B5. Jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah mengandung berbagai macam vitamin. Jadi seperti buah, sayur, kemudian daging itu merupakan itu sudah mengandung vitamin di dalamnya. Nah, kemudian pada keadaan tertentu tubuh akan mengalami defisiensi vitamin. Apa sih defisiensi, Bu? Nah, defisiensi ini merupakan kondisi kekurangan vitamin. Jadi pada keadaan tertentu tubuh kita ini bisa mengalami kondisi di mana dia kekurangan vitamin. Kenapa bisa kekurangan vitamin? Nah, ini disebabkan karena yang pertama, makanan yang dikonsumsi sehari-hari itu kurang mengandung vitamin. Jadi mungkin saja kalian makan sehari-hari tidak mengkonsumsi buah atau tidak mengkonsumsi sayur, sehingga asupan vitamin yang terkandung pada buah atau sayur tidak bisa kalian dapatkan. Kemudian yang berikutnya, adanya gangguan pencernaan sehingga menyebabkan penyerapan vitamin terganggu. Misalnya orang yang mengalami gangguan pada lambungnya, tukak usus atau tukak lambung, sehingga walaupun dia sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin, karena usus atau lambungnya pada sistem pencernaannya itu tidak rusak, jadi penyerapan vitaminnya tidak maksimal. Kemudian yang berikutnya, tubuh itu bisa mengalami defisiensi vitamin karena kebutuhan vitamin meningkat. Jadi orang bisa mengalami kekurangan vitamin itu karena kebutuhan vitaminnya meningkat. Kenapa kebutuhan vitaminnya meningkat? Nah, ini terjadi biasanya pada masa kehamilan. Jadi ibu-ibu hamil itu membutuhkan asupan vitamin yang lebih besar. Karena ya kan ada calon bayinya ya. Jadi kebutuhan vitaminnya juga meningkat. Kemudian masa pertumbuhan. Ini biasanya pada anak-anak, pada bayi, balita, itu kebutuhan vitaminnya meningkat, terutama vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk masa-masa pertumbuhan. Kemudian masa penyembuhan setelah
sakit. Jadi biasanya setelah sakit tubuh kita memerlukan vitamin yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mempercepat proses penyembuhan, seperti itu. Nah, untuk penggolongan vitamin, secara garis besar, vitamin ini digolongkan menjadi dua. Jadi, ada vitamin yang larut air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, untuk vitamin yang larut air, ini sifatnya, vitamin ini dia mudah larut dalam air. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak, itu sifatnya mudah larut dalam lemak. Nah, contoh untuk vitamin yang larut air ini meliputi ada tiamin, kemudian riboflavin, biotin, rutin, asam folat, asam pantotenat, cyanocobalamin, asam para-aminobenzoat, kemudian nikotinamida, piridoksin, dan asam ascorbat. Nah, jadi vitamin ini dia lebih mudah diserap oleh dinding usus dan mudah dikeluarkan bersama dengan urin. Jadi karena dia mudah larut dalam air, vitamin ini mudah diserap oleh dinding usus dan dia lebih mudah dikeluarkan bersama dengan urin. Nah, kecuali kalau vitamin B12, ini penyerapannya itu membutuhkan faktor intrinsik. Jadi untuk penyerapannya perlu ada yang membantu untuk proses penyerapannya. Kemudian untuk vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak ini ada 4 vitamin ini. Kalau mungkin mempermudah untuk menghafalnya, ADEK. Jadi vitamin yang mudah larut dalam lemak itu meliputi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ya. Nah, untuk vitamin yang mudah larut lemak ini biasanya apabila terjadi gangguan pada proses pencernaan lemak, nah penyerapan vitamin-vitamin ini dapat terhambat. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan lemak bisa menyebabkan terhambatnya penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ekskresinya berjalan dengan lambat. Jadi karena dia lebih mudah larut dalam lemak, jadi dia akan terakumulasi, jadi tertahan lama dalam tubuh yang bisa menyebabkan keracunan. Jadi kalau kalian mengkonsumsi vitamin A, D, E, atau K ini berlebihan dalam dosis yang melebihi dosis seharusnya, dosis lazim, ini dia bisa menyebabkan keracunan karena dia tertahan lama di dalam tubuh karena sifatnya yang mudah larut dalam lemak. Jadi tidak bisa dikeluarkan lewat urin dengan cepat. Kira-kira bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, kalau bisa dipahami, Ibu lanjutkan lagi. Jadi untuk kelompok obat-obat, ini ada kelompok obat yang kandungan vitaminnya ini sudah disediakan di pasaran ya. Jadi untuk orang-orang yang mengalami defisiensi atau mengalami kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan pasien mengkonsumsi vitamin di luar asupan nutrisi seperti makanan, sayur, atau buah. Jadi ada obat-obat tersendiri yang bisa kita beli sendiri di apotek. Itu tersedia di apotek atau di rumah sakit atau di sarana pelayanan kesehatan. Nah, jadi yang pertama itu adalah vitamin B kompleks. Saya yakin pasti kalian sudah sering mendengar ya. Vitamin B kompleks ini dia berasal dari kelompok vitamin yang berasal dari sumber yang sama. Jadi disebut dengan vitamin B kompleks. Jadi biasanya kalau vitamin B kompleks komponen-komponennya itu terdiri atas banyak vitamin biasanya. Nah, jadi kelompok vitamin B kompleks ini meliputi yang pertama ini adalah tiamin. Tiamin ini adalah vitamin B1. Jadi vitamin B1 ini
terkandung pada kulit beras, kemudian hati, ginjal, ragi, sayuran, dan kacang-kacangan. Jadi untuk mendapatkan kandungan vitamin B1, kalian bisa mengkonsumsi makanan-makanan ini. Nah, untuk vitamin B1 ini berperan dalam metabolisme karbohidrat. Jadi untuk proses metabolisme karbohidrat, vitamin ini diperlukan. Nah, untuk kekurangan, apabila terjadi kekurangan vitamin B1 atau defisiensi vitamin B1, ini bisa menyebabkan anoreksia. Tahu anoreksia? Anoreksia ini adalah kelainan pada pola makan yang membuat seseorang itu mengalami kelaparan atau tindakan menurunkan berat badan secara berlebihan. Jadi itu namanya anoreksia. Kemudian defisiensi vitamin B1 bisa juga menyebabkan yang namanya obstipasi. Bukan beda ya, obstipasi dengan konstipasi, tapi hampir mirip. Jadi obstipasi ini adalah bentuk konstipasi yang parah. Jadi kondisi konstipasi yang parah di mana biasanya disebabkan oleh terhalangnya pergerakan feses dalam usus. Jadi konstipasi tahu kan ya? Konstipasi kondisi di mana pasien susah mengalami buang air besar. Jadi kalau obstipasi kondisi ini sudah parah. Kemudian defisiensi vitamin B1 juga menyebabkan kejang otot, kemudian kesemutan, kemudian beri-beri. Tahu beri-beri? Beri-beri ini penyakit yang gejalanya itu biasanya ditunjukkan adanya pembengkakan pada kaki. Kemudian ada gangguan jantung juga. Nah, itu untuk vitamin B1. Berikutnya adalah vitamin B2 atau istilahnya adalah riboflavin. Nah, untuk riboflavin atau vitamin B2 ini kita bisa peroleh pada usus, kemudian telur, hati, kemudian kulit beras, ragi, dan sayuran. Nah, apabila kekurangan vitamin B12 ini biasanya menyebabkan sakit tenggorokan, kemudian radang pada sudut mulut, kemudian radang lidah, kemudian kelainan mata, dan gejala avitaminosis B lainnya. Avitaminosis tahu ya? Avitaminosis itu kondisi di mana pasien mengalami kekurangan vitamin B. Kemudian vitamin berikutnya yang termasuk dalam kelompok vitamin B kompleks yaitu adalah piridoksin. Piridoksin ini merupakan vitamin B6 di mana vitamin B6 banyak terdapat pada daging, hati, ginjal, padi-padian, kacang-kacangan, dan sayuran. Nah, biasanya apabila pasien ini mengalami kekurangan vitamin B6, biasanya mengalami gangguan kulit, misalnya ada peradangan pada kulit, kemudian gangguan saluran cerna, radang selaput lendir mulut dan lidah, kemudian radang saraf, dan gangguan pembentukan sel darah merah. Nah, biasanya vitamin B6 ini banyak digunakan pada ibu-ibu hamil pada proses kehamilan untuk mengatasi mual, muntah, kemudian depresi karena pil anti hamil dan mual kehamilan. Jadi biasanya kalau orang yang sedang hamil itu mengalami morning sickness atau mual muntah, nah ini vitamin ini bisa digunakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Kemudian untuk vitamin B kompleks berikutnya ada nikotinamida. Nikotinamida ini terdapat pada sayuran, ikan, kemudian daging, padi, dan gandum. Nah, kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan penyakit pellagra. Jadi dengan gejala biasanya kalau pellagra itu kulit menjadi hitam, kemudian gangguan lambung usus, diare, dan gangguan saraf atau depresi. Kemudian kelompok vitamin B kompleks berikutnya itu ada asam pantotenat atau vitamin B5. Jadi dia terdapat pada semua jaringan tubuh dan semua jenis makanan.
Nah, jadi kalau kekurangan vitamin ini jadi masih belum diketahui kira-kira gejala apa yang ditimbulkan, itu masih belum diketahui. Kemudian kelompok vitamin B kompleks berikutnya itu adalah asam folat atau vitamin B11. Nah, ini terdapat pada sayuran, hati, ragi, daging, ikan, kacang-kacangan, dan hanya sedikit pada buah-buahan. Nah, jadi asam folat ini penting sekali digunakan untuk pembentukan eritrosit. Kekurangannya bisa menyebabkan namanya anemia megaloblaster. Ya. Kira-kira untuk vitamin B kompleks sudah dipahami ya. Jadi vitamin B kompleks ini terdiri atas beberapa kelompok vitamin, yaitu vitamin B1, kemudian B12, B6, vitamin B5, B11, dan nikotinamida. Ya, itu namanya kelompok vitamin B kompleks. Baik, kita lanjutkan sekarang ke vitamin C. Kalau vitamin C ini mungkin sudah sering sekali ya kalian dengar. Jadi vitamin C ini kelompok vitamin yang sudah sangat familiar. Jadi vitamin C ini banyak terkandung dalam buah-buahan dan sayuran. Jadi untuk vitamin C ini berperan penting dalam pembentukan sel pengikat pada tulang dan tulang rawan serta kapiler serta antar sel yang penting untuk saling terikatnya jaringan. Nah, biasanya vitamin C ini berperan untuk proses mempercepat penyembuhan luka, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, serta berperan sebagai antilipidemika atau mencegah pembentukan lemak, ya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang baru sembuh atau sedang sakit, akan sakit rasanya, biasanya kita berikan tambahan vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kemudian untuk kekurangan vitamin C itu bisa menyebabkan sariawan, kemudian gigi mudah lepas. Ini biasanya pada orang tua, lansia, atau orang-orang yang kekurangan mengkonsumsi vitamin C. Kemudian luka sukar sembuh dan mudah mengalami pendarahan. Nah, itu apabila pasien yang kekurangan mengkonsumsi vitamin C. Jadi kalau kalian mengalami sariawan atau penyembuhan luka yang agak lama, nah konsumsilah banyak-banyak vitamin C. Baik itu yang berasal dari buah dan sayuran atau vitamin C yang memang sudah banyak beredar di pasaran. Oke, berikutnya adalah vitamin A. Nah, vitamin A ini juga sudah sangat familiar ya. Jadi vitamin A itu banyak terkandung pada sayuran, yaitu sebagai provitamin A yang dalam usus nanti dia akan dirubah menjadi vitamin A. Ya, jadi biasanya pada sayuran itu banyak dia kandungannya berupa provitamin A. Nanti setelah diusus baru akan dirubah menjadi vitamin A. Nah, kalau misalnya sayuran yang mengandung vitamin A, kira-kira apa contohnya? Oh, ada yang jawab wortel. Iya, benar, wortel. Wortel itu adalah salah satu sayuran yang biasanya kandungan vitamin A-nya itu cukup baik di dalamnya dan digunakan untuk menjaga kesehatan mata ya biasanya. Kemudian vitamin A ini biasanya terdapat pada usus juga, kemudian kuning telur, hati, dan minyak ikan. Jadi selain pada sayuran, vitamin A juga banyak terdapat pada usus, kuning telur, hati, dan minyak ikan. Nah, untuk fungsi vitamin A ini dia berfungsi untuk menjaga keutuhan jaringan epitel DNA di seluruh tubuh. Kemudian merangsang sintesis RNA dan juga untuk merangsang pembentukan rodopsin atau pigmen fotosintetik yang dibutuhkan retina mata untuk melihat pada kondisi gelap. Nah, apa yang terjadi
kalau misalnya pasien-pasien ini mengalami kekurangan vitamin A. Nah, hal-hal yang terjadi kalau misalnya konsumsi vitamin A-nya itu rendah, biasanya mengalami rabun senja, kemudian xerophthalmia. Pernah dengar xerophthalmia? Jadi xerophthalmia ini adalah merupakan penyakit mata yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A yang membuat mata itu menjadi kering. Jadi mata dan air mata itu menjadi kering. Itu namanya adalah xerophthalmia. Kemudian kalau kekurangan vitamin A juga menyebabkan kondisi di mana disebut atrofia mukosa. Jadi atrofia mukosa ini adalah proses fisiologis umum, proses reabsorpsi dan kerusakan jaringan. Jadi terjadi kerusakan pada jaringan mukosa. Kemudian yang terjadi lagi apabila kekurangan vitamin A itu adalah dapat menghambat pertumbuhan anak. Jadi untuk anak-anak, balita pada masa pertumbuhan, konsumsi vitamin A ini sangat diperlukan sekali. Kemudian tadi sudah vitamin A, kira-kira sampai di sana bisa dipahami ya. Ini materinya cukup mudah dan sering sekali kalian dengar. Jadi Ibu harapkan mudah-mudahan untuk materi ini lebih mudah diterima. Kemudian tadi kita sudah bahas vitamin C, vitamin D, vitamin A, dan vitamin B kompleks. Sekarang kita bahas tentang vitamin D. Nah, untuk vitamin D atau istilahnya ada ergosterol. Maaf. Jadi untuk vitamin D ini terdapat sebagai provitamin D atau ergosterol di dalam sayuran dan ragi. Jadi biasanya vitamin D ini banyak terdapat pada sayuran dan ragi. Nah, jadi kebanyakan vitamin itu biasanya khususnya ini untuk vitamin D pada sumbernya seperti sayuran, kemudian ragi untuk vitamin D ini, dia terdapat dalam bentuk provitamin D-nya. Jadi untuk diserap oleh tubuh, dia harus dirubah dulu menjadi vitamin D. Nah, bagaimana cara merubahnya? Jadi vitamin D ini dia banyak terdapat pada kulit juga, dan dia harus dirubah menjadi kalsiferol atau vitamin D2 dengan bantuan sinar matahari. Jadi, kenapa biasanya anak-anak, kemudian orang tua, bahkan kita disarankan untuk berjemur pagi-pagi biasanya di bawah sinar matahari pagi. Ya, ini fungsinya. Jadi untuk merubah provitamin D yang biasanya ada pada kulit kita. Nah, ini agar bisa dirubah menjadi vitamin D2 sehingga lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Nah, untuk provitamin D ini juga dia terdapat dalam tubuh sebagai 7-dehidrokolesterol yang nanti akan dirubah menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3 dengan pengaruh sinar ultraviolet atau sinar matahari. Jadi jangan salah ya, sinar ultraviolet juga ada yang baik. Jadi tidak hanya bisa menyebabkan kanker atau kerusakan pada jaringan kulit, tapi juga dia ada berfungsi untuk membantu merubah provitamin D menjadi vitamin D2 atau vitamin D3. Nah, bisa dilihat pada gambar. Jadi ini adalah kondisi di mana pasien mengalami kekurangan vitamin D. Nah, jadi fungsi vitamin D ini adalah mengatur metabolisme kalsium dan fosfor bersama hormon tiroid dan hormon paratiroid. Jadi, kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan yang namanya penyakit rahitis. Rahitis atau tulangnya bengkok ya. Jadi ini kondisi normal tulang. Tapi kalau pada kondisi pasien rahitis, kondisi tulangnya ini seperti ini. Nah, ini kalau pada anak-anak, biasanya kekurangan vitamin D, bentuk kakinya menjadi bengkok.
Nah, kalau bentuk kaki seperti ini bisa menyebabkan kesulitan berjalan. Jadi pergerakannya menjadi terganggu. Bagaimana untuk vitamin D? Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke vitamin E. Nah, untuk vitamin E ini merupakan senyawa tokoferol. Nah, untuk vitamin E ini banyak terdapat pada minyak ikan, kemudian minyak jagung, kedelai, dan bunga matahari. Biasanya pada padi-padian juga, ragi, hati, kuning telur, dan sayuran ini banyak mengandung vitamin E. Biasanya vitamin E ini lebih ke minyak nabati ya. Kemudian kalau defisiensinya itu belum diketahui. Kemudian dalam pengobatan, vitamin E ini banyak digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung. Kemudian untuk pasien yang mengalami artrosis. Tahu artrosis? Nah, artrosis ini adalah penyakit pada sendi yang bisa kita lihat tandanya dengan degenerasi tulang, baik tulang sejati maupun tulang rawan, yang dapat terasa bila biasanya bangun pagi itu sakit pada bagian sendi, karena dalam jangka waktu yang lama itu tidur, maka sendi kita tuh nggak bergerak. Nah, itu biasanya ketika bangun itu rasanya sakit. Nah, itu tanda-tanda bahwa pasien itu mengalami artrosis, atau bisa juga diatasi dengan tambahan vitamin E. Kemudian apabila mengalami kekurangan vitamin E, pasien juga bisa mengalami neuralgia. Neuralgia ini adalah kondisi penyakit yang mengacu pada kondisi nyeri parah. Jadi dia mengalami nyeri biasanya karena kerusakan pada saraf. Kemudian kekurangan vitamin E juga bisa menyebabkan yang namanya hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia ini adalah kondisi penyakit di mana kadar kolesterol dalam darahnya itu tinggi sekali, dan juga penyakit-penyakit lainnya, penyakit kulit. Biasanya kan kalau misalnya ibu-ibu atau anak muda yang ingin kulitnya putih, kemudian kulitnya sehat, itu bisa kita konsumsi vitamin E. Di pasaran juga sudah banyak sekali ya sediaan-sediaan yang mengandung vitamin E, brand-brandnya seperti Natur E, Ever E, itu banyak sekali. Kemudian vitamin E ini juga banyak digunakan untuk mencegah keguguran pada kehamilan, dan juga untuk obat terapi kemandulan pada pasien-pasien yang mungkin susah untuk memperoleh keturunan. Biasanya digunakan terapi dengan vitamin E. Kemudian berikutnya adalah vitamin K. Vitamin K ini meliputi vitamin K1, vitamin K2, vitamin K3, dan vitamin K4. Jadi untuk vitamin K1 ini disebut dengan phytomenadion. Itu terdapat pada sayuran hijau dan minyak nabati. Kemudian kalau vitamin K2 ini dihasilkan oleh flora usus. Nah, biasanya penyerapan vitamin K2 ini dari usus memerlukan yang namanya asam empedu. Kemudian kalau vitamin K3 dan vitamin K4 itu dia merupakan zat sintetik. Nah, untuk vitamin K ini sendiri dia merangsang pembentukan protrombin di dalam hati. Nah, apabila pasien mengalami kekurangan vitamin K, pasien bisa mengalami yang namanya hipoprotrombinemia, yaitu kondisi di mana darah ini sukar membeku. Jadi menyebabkan pasien itu mengalami perdarahan. Kemudian untuk berikutnya ini adalah spesialit vitamin. Jadi di pasaran itu merek-merek atau brand-brand vitamin itu banyak sekali ada ya untuk di pasaran. Mungkin ketika yang praktik di puskesmas, rumah sakit, atau apotek, mungkin yang di apotek yang banyak brand-brand vitaminnya. Nah, ini beberapa saya kasih contoh untuk spesialit vitamin. Yang pertama itu ada vitamin B6, kemudian piridoksin HCl,
Ini nama dagangnya seperti nama generiknya ya, vitamin B6. Ini berupa sediaan 10 mg, 25 mg per tablet, pabriknya adalah Kimia Farma. Kemudian vitamin B kompleks, ini banyak sekali di pasaran. Salah satunya adalah Squib B kompleks. Sediaannya berupa tablet, pabriknya adalah Squib. Kemudian untuk vitamin K, ini nama dagangnya adalah Kaiwan atau Kaito. Sediaannya berupa vitamin K 5 mg per tablet atau 5 mg per kapsul. Pabriknya adalah Eisal. Kemudian yang keempat, vitamin B1, kombinasi vitamin B1, B6 dan B12. Ini nama dagangnya Neurobion, kemudian B-Neuron. Nah, ini sudah sering kalian dengar. Nah, ini per ampul, dia ini untuk injeksi ya. Injeksi ini kandungannya, kemudian pabriknya adalah Merck dan Paros. Kemudian untuk vitamin A atau kemudian kandungannya adalah Axeroftol, kemudian retinil. Ini nama dagangnya adalah Avitin. Nah, ini bentuk sediaannya, jadi kandungannya adalah ini per tablet. Kemudian nama pabriknya adalah Soho. Kira-kira untuk vitamin sampai di sini bisa dipahami? Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas mungkin? Jadi kalau ada yang kurang jelas, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar di Google Classroom-nya ya. Oke, kalau misalnya sudah bisa dipahami ya, kurang lebih bisa dipahami, kita lanjutkan untuk istirahat sejenak. Kita ice break dulu sejenak. Silakan kalian amati video berikut, bisa kalian ikuti untuk istirahat sebentar sambil menyaksikan atau mengikuti video yang ibu tampilkan sekarang ya. Silakan diikuti untuk refresh sedikit. Oke, silakan.
sudah diikuti tadi ya. Jadi gerakan yang tadi itu digunakan untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kalian. Jadi setelah tadi mungkin tegang menyimak apa yang saya sampaikan atau sangat berkonsentrasi sekali menyimak apa yang saya tampilkan, jadi gerakan yang tadi bisa kurang lebih untuk menyeimbangkan kembali atau merefresh kembali otak kalian gitu. Jadi itu bisa kalian lakukan kalau kalian lagi penat sekali, kemudian tegang. Nah, itu bisa gunakan untuk merefresh kembali ya. Oke, kalau sudah saya akan lanjutkan kembali. Baik, saya akan lanjutkan kembali dengan materi mineral dan elemen spura. Jadi mungkin sudah pernah kalian dengar ya untuk mineral, tapi mungkin untuk elemen spura ini mungkin jarang kalian dengar ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu mineral, apa sih elemen spura. Jadi untuk mineral ini adalah zat anorganik yang dalam jumlah kecil ini berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jadi unsur-unsur yang paling banyak dibutuhkan itu adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorida. Nah, itu untuk mineral-mineral yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi walaupun dia jumlahnya kecil, tapi juga dia berperan penting untuk metabolisme tubuh. Sedangkan kalau elemen spura ini adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mg per hari. Contohnya itu adalah apa? Besi, zat besi ya, bukan besi batangan. Jadi besi, zat besi. Kemudian zinc, kemudian tembaga, kemudian mangan, molybdenum, fluor, krom, iodium, selenium, dan kobalt. Nah, jadi fungsi beberapa mineral dan elemen spura ini beberapa contoh mineral dan elemen spura beserta fungsinya ya. Nah, kalau Ca dan P ini bertanggung jawab untuk kekuatan rangka, kalsium dan fosfor. Kemudian kalium, magnesium, dan fosfor ini membentuk pendapar intraseluler. Jadi untuk intraseluler. Kemudian natrium dan klor ini berperan penting di ruang ekstraseluler sebagai pengatur tekanan osmosis dan tekanan darah normal. Jadi dia berfungsi juga untuk mengatur tekanan darah. Kemudian ada Fe, ferum atau zat besi, kemudian Zn atau zinc, Mn, mangan, magnesium, dan tembaga ini berperan dalam mengkatalisis proses metabolisme. Jadi dia membantu proses metabolisme. Kemudian zat besi juga dan seronium ini merupakan zat penting untuk tulang, gigi, dan email gigi. Kemudian iodium ini merupakan bahan baku dalam sintesis hormon tiroid. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang mengalami penyakit gondok, ini biasanya mengalami kondisi kekurangan iodium. Kemudian ada mineral-mineral seperti kalium dan kalsium. Ini biasanya digunakan untuk pencegahan dan pengobatan keadaan defisiensi. Jadi kalau dia mengalami kondisi kekurangan mineral-mineral ini, baru kita berikan mineral-mineral ini seperti kalium dan kalsium. Nah, natrium, kemudian klor, dan fosfor ini biasanya digunakan sebagai infus dalam kondisi darurat. Nah, di antara elemen-elemen spura itu hanya zat besi, kemudian Zn atau zinc, kemudian iodium,
fluor dan selenium yang banyak digunakan sebagai obat. Nah, zat lainnya ini hanya digunakan sebagai tambahan pada sediaan multivitamin atau sebagai suplemen makanan. Baik, jadi untuk obat-obat tersendiri, untuk kalium klorida itu merupakan sumber kation K yang penting dalam cairan intrasel. Dia berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa dan kondisi isotonik sel. Jadi dia mengatur kondisi di dalam sel untuk mengatur kondisi keseimbangan asam basa. Kemudian kation ini juga berperan dalam mengaktifasi banyak reaksi enzim dan proses biologis. Jadi reaksi enzim sendiri juga banyak dibantu oleh mineral-mineral seperti ini, sehingga enzimnya itu dapat bekerja secara maksimal. Kemudian berikutnya adalah natrium klorida. Nah, natrium klorida ini merupakan sumber kation Na yang penting bagi cairan ekstrasel dan berperan penting dalam regulasi tekanan osmotik sel. Jadi dia berperan dalam pembentukan potensial listrik dan kontraksi otot dan penerusan impuls saraf. Nah, itu dia fungsi dari kalium klorida dan natrium klorida. Kemudian untuk kalsium, fungsi utama dari kalsium itu adalah sebagai bahan pembangun tulang dan berperan penting pada regulasi daya rangsang dan kontraksi otot serta penerusan impuls saraf. Jadi kalsium ini dia mengatur permeabilitas sel, jadi untuk kalsium dan natrium. Kemudian kalsium ini juga merupakan aktivator banyak enzim seperti dalam pembekuan darah. Jadi proses pembekuan darah ini dibantu juga oleh kalsium. Nah, kemudian kekurangan kalsium ini bisa menyebabkan kelembekan tulang atau istilahnya adalah osteomalacia dan serangan tetania. Kemudian yang berikutnya adalah zinc atau zinc sulfat. Jadi dalam tubuh kita sebenarnya kadar zinc itu agak tinggi dibandingkan dengan elemen spura yang lain, dan sebagian besar biasanya terdapat pada tulang dan prostat. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah sebagai kofaktor untuk enzim yang terlibat dalam proses metabolisme. Kemudian juga untuk memperbaiki fungsi sel otak pada orang tua yang ingatannya sudah lemah atau pikun. Kemudian untuk menstimulasi penyembuhan borok jika terjadi defisiensi zat ini. Kemudian dia juga digunakan sebagai astringen. Astringen ini dia menciutkan selaput lendir. Kemudian anti keringat dan antiseptik lemah. Kemudian dia juga banyak digunakan dalam dermatologi. Jadi kalau kalian dulu pernah waktu kelas 11 itu bikin, atau kelas 10 mungkin ya, bikin bedak tabur, masih ingat kandungannya apa? Masih ingat? Ya, kandungannya di sana ada zinc, ZNO ya, zinc oxide. Nah, jadi zinc oxide ini pada bedak tabur, kemudian pada salep, ini dia berfungsi sebagai astringen dan juga sebagai antiseptik lemah. Ya. Kemudian zinc ini juga banyak digunakan dalam proses pembuatan tetes mata. Oke, kemudian kita lanjutkan ke fluorida. Fluor ini terutama ditimbun sebagai apatit di dentil dan email pada gigi ya. Juga dalam tiroid dan ginjal. Fluor ini digunakan untuk mencegah gigi berlubang karena reaksi dengan apatit. Jadi fluor ini membantu untuk pencegahan pada gigi berlubang. Kalau kalian lihat pada pasta gigi kalian, ayo buru-buru langsung ke kamar mandi, lihat pasta giginya. Nah, di sana ada kandungan fluornya. Dia digunakan untuk mencegah gigi berlubang. Kemudian untuk fluor ini diekskresikan melalui saluran kemih dan keringat, dan biasanya digunakan pada osteoporosis. Kemudian ada lagi yang namanya strontium klorida. Nah, elemen ini berguna untuk melindungi gigi terhadap pengaruh suhu, biasanya pengaruh panas, dingin, dan kimiawi seperti asam atau gula yang menyebabkan nyeri. Nah, strontium ini biasanya digunakan untuk mengurangi sensitivitas pada gigi terhadap rangsangan.
Caranya itu dengan membentuk dia lapisan pelindung keras di luar dentin yang sudah kehilangan emelnya karena erosi dan pengendapan kalsium. Jadi dibentuklah suatu lapisan pelindung. Jadi kalau ada rangsangan dari luar, baik itu rangsangan panas, dingin, kemudian rangsangan itu tidak dapat mencapai sumsum gigi lagi yang berisi saraf-saraf yang bisa mengakibatkan nyeri. Jadi biasanya kalau orang yang giginya sensitif, nah kandungan strontium klorida ini biasanya ditambahkan pada pasta-pasta gigi untuk gigi sensitif. Nah, dia bisa melindungi dentin gigi. Di luar dentin itu dia melindungi sehingga rangsangan-rangsangan yang masuk, baik itu dingin atau panas atau mungkin manis-manis, itu tidak akan mencapai saraf-saraf pada gigi yang mengakibatkan rasa nyeri. Kemudian berikutnya itu ada magnesium. Magnesium ini terdapat pada tulang dan cairan intrasel. Jadi magnesium ini berfungsi sebagai kofaktor enzim yang menghasilkan energi dan berperan penting pada kontraksi otot. Kemudian ada krom. Krom ini digunakan untuk kerja insulin yang optimal dalam bentuk aktifnya sebagai senyawa organik GTF atau glucose tolerance factor yang 2 kali lebih efektif daripada garam krom organik. Kemudian yang terakhir itu adalah tembaga. Tembaga ini adalah kofaktor untuk sitokromsidase dan beta hidroksilase yang mengubah dopamin menjadi noradrenalin serta penting untuk sintesis hemoglobin. Nah, kekurangan tembaga ini biasanya menyebabkan kelemahan psikomotor, kemudian serangan epilepsi, dan kelainan-kelainan pada rambut. Nah, kira-kira bagaimana? Banyak sekali ya mineral, kemudian elemen spura yang ternyata walaupun dalam jumlah kecil, tapi itu sangat berperan penting dalam tubuh manusia. Baik itu dia hanya sebagai kofaktor enzim atau dia sebagai membantu sebagai pelindung, baik itu pada gigi misalnya, atau sebagai membantu untuk kepadatan tulang. Nah, itu semuanya berperan penting sekali dalam kehidupan manusia. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami untuk materi hari ini? Atau mungkin masih ada pertanyaan? Jadi Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima. Jadi kalau kita SMK itu harus bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan, bukan hanya teori saja ya, tapi mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di kehidupannya sehingga kehidupannya menjadi lebih bermakna lagi gitu. Atau mungkin bisa membantu orang-orang lain untuk memberikan saran atau masukan sehingga ilmu kita menjadi bermanfaat. Nah, Ibu harapkan melalui materi hari ini hidup kalian akan lebih sehat lagi, mengkonsumsi buah, sayur atau makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh kalian di masa pertumbuhan ini, di masa yang di masa-masa kalian yang otaknya memerlukan banyak nutrisi. Jadi konsumsilah makanan-makanan yang sehat, yang banyak mengandung vitamin, mineral yang sumbernya banyak berasal dari hewan atau misalnya sayuran, buah. Jangan hanya misalnya saya suka daging aja, jadi makan daging aja terus tanpa sayur atau buah gitu ya. Jadi konsumsi makanan yang seimbang. Oke? Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi minggu depan kita akan bahas masih materi bioregulator, yaitu untuk materi hormonnya. Baik, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan saya ingatkan, mungkin yang tadi lupa ngabsen, silakan absen. Link absennya sudah ada di Google Classroom-nya, ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, terima kasih untuk perhatiannya.